Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Yang kami hormati serta kami muliakan segenap pengurus, jajaran pengurus beserta jamaah Masjid Raya, orang tua kami, ayahanda ibunda kami, bapak ibu, saudara-saudari kami, adik-adik kami, anak-anak kami yang besar tak kami himbau gelar yang hadir tak dapat kami sebut namanya satu persatu, insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di qiyam Ramadan malam yang ke-22, alhamdulillah kita sudah melaksanakan siang Ramadan hari yang ke-21. Mudah-mudahan siang dan qiyam Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai akhir Ramadan 1446 Hijriah, dan juga Allah perkenankan kita semua untuk mendapatkan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami diberikan tema judul kultum malam ini, mencari malam Lailatul Qadar dengan iman dan amal. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam yang terakhir, maka beliau yang pertama mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malam-malamnya, kemudian beliau membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam di 10 malam yang terakhir. Bahkan sesungguhnya amal itu akan bergantung pada akhirnya, pada ujungnya, pada akhir amal kita. Memang di penghujung Ramadan biasanya masjid mengalami kemajuan softnya, karena sudah banyak yang sudah mulai mungkin sudah mulai ada kesibukan lain. Mungkin nak ngadepi lebaran saking sibuknya, mungkin nak ngurusi rumah saking sibuknya. Padahal puncak ibadah kita innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akan bergantung dengan ujungnya. Kenapa di 10 malam terakhir ini Rasul begitu meningkatkan amaliyah ibadahnya? Karena sungguh dari berbagai macam hadis baginda Rasul bahwasanya di 10 malam terakhir itulah akan Allah berikan satu kemuliaan malam di bulan suci Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Mungkin kami pernah kemarin menyampaikan, cuman mungkin kaji ulang bahwasanya kalaulah malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan di 10 malam terakhir, bahkan Rasul ada menyebutkan tanggalnya, bahkan tanggal 27 ada Rasul sebutkan di hadisnya. Ada juga Rasul sebutkan di malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Maka kita mencarinya. Tapi ada juga isyarat para ulama bahwasanya kalau pertama Ramadannya itu jatuh pada hari Sabtu seperti tahun ini, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam Jumat. Kalau kita lihat malam Jumat yang terletak di malam ganjil, sebenarnya malam kemarin tanggal 20 Maret, Kamis malam Jumat. Tapi kalaulah maaf itu isyarat dari para ulama, tapi kita tetap mencarinya. Tapi yang paling penting, siapapun yang menghidupkan setiap malam bulan suci Ramadan, mulai kapan? Mulai waktu maghribnya, karena malam Lailatul Qadar itu datang ketika datang waktu maghrib sampai datangnya waktu sholat subuh. Maka siapapun yang menghidupkan malam-malam daripada setiap malam bulan suci Ramadan, kalaulah kita melihat isyarat dari baginda Rasul di akhir-akhir bulan suci Ramadan, maka insya Allah siapapun yang menghidupkan malam-malam itu, maka insya Allah dia akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Maka amal kita, kalau kita mendapatkan malam itu, insya Allah
bahwa amalan kita itu lebih baik dibanding kita beramal 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan di 10 malam terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mesti kami sampaikan pada saat ini, yang mungkin adobe yang belum nyampaikan, bahwasanya di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, maka baginda Rasul ba'da maghrib itu dia mandi. Kalau dia kepengen mendapatkan malam itu, kalau dia membersihkan dirinya dengan mandi besar, maka mungkin ini belum pernah didapatkan, bahwasanya ba'da maghrib mandilah, kemudian menghidupkan malam-malamnya dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin mendapatkan malam itu. Kemudian Rasul juga di 10 malam terakhir dia i'tikaf. Dia meninggalkan dunia, bahkan dia meninggalkan istri-istrinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan ibu-ibu ninggalkan lakinya. Mentang-mentang ninggal laki, ninggalkan bininya, kaki ibu mulai, ya aku malam ini nak i'tikaf. Ibu dah usah i'tikaf, ibu mantep-mantep baik di rumah. Ya, dalam rangka pemakna i'tikaf itu adalah meninggalkan dunia dalam ngejar akhirat. Itu maknanya. Ya kalau kita pegawai makna i'tikaf, Pak. Kalau kita masuk ke masjid, maka niatkan kita untuk i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal majlis lillah, fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita kalau nak masuk masjid sini, mulai kita, ya Allah, sengaja aku i'tikaf di sini masjid karena Allah Ta'ala. Jadi meskipun Bapak mungkin di dalam masjid ini Bapak baca Quran, beramal, maka Bapak akan mendapatkan yang namanya pahala i'tikaf di dalam masjid. Walaupun di dalam masjid itu mungkin sudah ngaji dia tertidur, tersender di dinding, maka yang nyender di dinding tertidur juga dihitung pahala i'tikaf. Apalagi tidak bangun-bangun dari tidurnya itu, insya Allah pahalanya makin besar. Apa maknanya Bapak Ibu? Di penghujung akhir Ramadan ini, ibu-ibu boleh ibu bersiap untuk yang namanya lebaran. Tapi jangan lupa bahwa di sinilah Allah akan memberikan pahala yang terbaik di ujung-ujung daripada bulan suci Ramadan. Boleh ibu nak buat kuih, tapi jangan lupa ibadahnya. Boleh ibu nak buat kuih 8 jam, tapi mulainya jangan jam 4. Karena kalau mulai jam 4 pasti ibu dah baca sholat tarawih. Kalau mulai jam 4 paling tidak jam 12 malam ibu nunggu kuih 8 jam itu. Yang dalemannya, Pak, saya enak kuih waktu lebaran itu, ya, ibu nunggunya 8 jam, tapi begitu dihidangkan paling dicuil baik oleh wong sedikit, di ujungnya baik dicicipnya. Dalam mabuk lah nunggunya 8 jam, dimakan wongi tidak. Boleh ibu nak bersiap, boleh, tapi jangan sampai di akhir ini kita meninggalkan ibadah. Karena apa? Karena sesungguhnya inilah puncak daripada ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan kita bakal akan segera berpisah dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Maka di ujung-ujung ini semakin kita tingkatkan amal ibadah kita. Kalau ibu nak buat kue, ya sudah yang ringan-ringan baik bu ya. Kalau di rumah ada 5, belikan baik ciki yang serentengnya 10.000. Ya, ada 5 kilo, beli 5 macam, warnanya beda-beda kan. Tapi jangan dibuka bungkusnya, pecel-pecel kebe di dalam gelau itu. Insya Allah serenteng 10.000 itu muat di dalam gelau itu, modal 50.000. Kue pun penuh di rumah. Yang penting kue bukan segalanya. Tapi kalaulah kita dapat di akhir Ramadan ini, belum tentu juga kita akan sampai akhirnya. Dan juga belum tentu kita akan dapat Ramadan tahun yang akan datang. Maka di penghujung Ramadan ini, mudah-mudahan di ujung inilah Allah akan memberikan yang namanya ketakwaan yang terbaik kepada diri kita. Dan mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari bulan suci Ramadan di tahun 1440 Hijriah. Bersiaplah dengan amal-amal yang terbaik. Apapun amal silahkan, yang penting dia ada kebaikannya di sisi manusia dan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita malam Lailatul Qadar. Apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka ganjarannya lebih baik daripada kita beribadah, beramal kebaikan 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Dengar ceramah ini Bapak Ibu, 83 tahun tidak tertunggu umur kita. Tapi dengan kalau malam ini turun malam Lailatul Qadar, insya Allah
Bapak nunggu ceramah ini, sabar ini, maka sabarnya dihitung dengan 83 tahun. Mudah-mudahan Allah akan memberikan, insya Allah Allah akan memberikan. Yang penting ba'da maghrib sampai dengan subuh setiap malam bulan suci Ramadan lakukan ketaatan karena Allah, maka insya Allah Lailatul Qadar akan Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Terakhir, jangan lupa setiap malam doa yang diajarkan kepada Aisyah ketika Aisyah bertanya tentang Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita minta, ya Allah, maafkan dosaku. Engkau cinta kepada orang yang meminta maaf. Maka ya Allah, maafkanlah dosa-dosaku. Maknanya apa? Malam Lailatul Qadar, doa yang paling penting kita panjatkan adalah kita minta maaf, minta ampun dengan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil mawud.